Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, para pecinta Al-Quran, para pecinta ilmu, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu luasnya rahmat Allah yang dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Selawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat mana saja berada, dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kamu sekalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan hartanya banyak, maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan harta yang sempit. Dan kemudian mampu menahan emosi kemarahan dan memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini ada beberapa poin penting yang patut kita renungkan dan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah. Karena sebagai manusia, kita ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Dan ketika seseorang itu bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dosanya diampuni oleh Allah, tapi ada satu paket dengan maghfirah, itu adalah surga, jannah. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah, maka secara otomatis dia pasti menjadi ahli surga. Yang surga itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi ini, dan khusus dipersiapkan untuk hamba Allah yang muttaqin. Dan orang-orang muttaqin ini kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya. Kriteria mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya, baik ketika harta itu berlimpah ataupun juga ketika harta itu dalam keadaan sedikit, dalam keadaan susah. Ini menandakan bahwasanya hatinya itu tidak terikat dan terpaut dengan harta. Tetapi bagaimana harta itu tidak menjadikan sesuatu yang mengikat batinnya, sehingga dia dapat melepaskan kapan saja dan keadaan di mana saja, baik dalam keadaan hartanya banyak ataupun hartanya sedikit. Tetapi ketika ada peluang untuk menginfakkannya di jalan Allah, dia dengan ketulusan hati akan menginfakkan hartanya tersebut. Karena dia yakin bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan ada dua malaikat yang selalu berdoa kepada setiap orang di pagi hari. Yang pertama mendoakan, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti daripada orang yang berinfak. Tapi ada juga malaikat mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Jadi berinfak ini adalah salah satu upaya kita untuk meraih kasih sayang Allah. Karena dengan kita memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pada hakikatnya yang kita infakkan kan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, menjadi suatu sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dan infak ini kan berkaitan dengan sesama manusia. Jadi menggambarkan, menunjukkan adanya kepedulian sosial, menunjukkan adanya rasa empati terhadap orang lain,
Dan ini merupakan sesuatu implementasi dari sifat Rahman, sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, ketika ada orang-orang yang mampu untuk menebarkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan ini, maka orang ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya adalah wal qaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Itu orang yang mampu mengendalikan emosinya. Bukan hanya sekedar mampu mengendalikan emosinya ketika saat itu dia harus marah, tapi justru dia mampu memaafkan orang yang dia marahi itu. Dia kalahkan ego, emosinya untuk melampiaskan kekesalan hatinya, tapi justru dia maafkan orang yang membuat hatinya kesal itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Dan ini adalah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai level muhsinin. Orang yang disebut dalam Quran ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mari kita jadikan dalam hidup kita ini sadar diri bahwa kita banyak dosa dan kesalahan, sehingga kemudian kita meminta ampun kepada Allah SWT dengan istighfar. Dan kemudian yang kedua, ada kepedulian sosial kita terhadap orang lain dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau banyak kita diberi rezeki, dengan banyaknya kita berinfak bersedekah. Tapi kalau sedikit kita diberi oleh Allah, dengan sedikitnya juga kita berinfak bersedekah. Karena itu akan mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Dan kemudian kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan. Karena memang dalam hidup ini banyak saja hal-hal yang membuat orang itu bisa membangkit emosinya, ya timbul kemarahannya. Tapi justru dengan bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan perasaan tersebut, bahkan ditahan, tidak diluahkan atau tidak disalurkan emosi ini, tapi malah kita kendalikan sampai kemudian kita mampu untuk memaafkan orang-orang yang membuat kita jadi emosi. Dan dengan demikian maka kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan muhsinin, orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.